Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ahmad Hafizi. Di sini sudah lama ya tidak membuat video, tapi saya akan mencoba untuk membuat video lagi, mencoba untuk aktif untuk membuat video, ditambah untuk melatih public speaking saya seperti itu. Di sini kita akan membahas tentang perbedaan antara sosialisme dan komunisme dan perkembangan komunisme pada saat ini ya. Karena orang-orang itu sering menyamakan tentang sosialisme dan komunisme. Itu tidak salah karena memang komunisme itu adalah perkembangan dari sosialisme. Tapi untuk lebih lanjut, untuk membahas lebih dalam, tetap tonton video ini. Yuk, opening dulu. Sebelum kita membahas tentang sosialisme dan komunisme, tentunya kita akan membahas terlebih dahulu tentang sosok di belakang itu, yaitu Karl Marx. Siapa sebenarnya Karl Marx itu? Dan mengapa ide-idenya begitu berpengaruh hingga melahirkan revolusi dan mengubah arah sejarah dunia? Dalam video ini kita akan menjelajahi sejarah pemikiran Karl Marx, memahami perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Dan sudah itu kita akan melihat tokoh-tokoh Rusia yang dulunya berbentuk negara federal atau bagian dari negara Uni Soviet memodifikasi ide Karl Marx untuk mewujudkan revolusi di dunia nyata seperti itu. Karl Marx adalah seorang filsuf, juga merupakan pakar ekonomi dan aktivis revolusioner asal Jerman yang hidup pada abad ke-19. Ia dikenal luas melalui karya utamanya seperti The Communist Manifesto dan Das Kapital, terutama Das Kapital ya yang lebih terkenal. Dalam pandangan Karl Marx, sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas antara kaum yang memiliki alat produksi pada saat itu yang disebut kaum borjuis, atau bisa disebut kaum bangsawan, dan kaum para pekerja yang disebut kaum proletar seperti itu. Menurut Karl Marx, sistem kapitalis menciptakan ketimpangan, penindasan, dan eksploitasi. Tapi ia percaya bahwa kapitalisme tidak akan bertahan selamanya. Akan ada datang masa di mana kaum proletar atau kaum para buruh ini akan bangkit dan menggulingkan kelas penguasa, menciptakan tatanan masyarakat yang baru lebih adil. Pemikiran ini tentunya diakibatkan oleh dampak sosial yang terjadi pada saat itu, yang diakibatkan oleh revolusi industri yang itu terjadi di Inggris pada abad ke-18, sehingga terjadi perbedaan kasta di masyarakat. Ada yang kaum proletar, kaum buruh, dan kaum borjuis, kaum bangsawan, atau bisa disebut lagi kaum yang memiliki alat produksi pada saat itu. Sehingga persepsi orang-orang kaum proletar ini menganggap bahwasanya mereka itu bekerja mati-matian, tapi upahnya ya itu aja, gak kaya-kaya, sehingga mereka merasa dieksploitasi oleh kaum-kaum bangsawan pada saat itu, memunculkan pemikiran-pemikiran baru seperti Karl Marx. Dalam kerangka pemikirannya, Karl Marx membagi evolusi masyarakat ke dalam beberapa tahap. Dan dua tahap yang kita bahas yaitu sosialisme dan komunisme. Sosialisme adalah fase transisi dari kapitalisme menuju komunisme. Di fase ini, ciri-cirinya itu negara masih ada dan dikendalikan oleh kelas pekerja. Kepemilikan alat produksi diambil alih dari individu dan dikontrol oleh negara atau badan kolektif seperti itu. Distribusi kekayaan didasarkan pada kontribusi kerja, sehingga kekayaan yang tersebar di masyarakat
itu tergantung berapa keras kalian bekerja. Menurut Karl Marx seperti itu. Ia menyebutkan tahap ini sebagai kediktatoran proletariat. Bukan berarti pemerintahan yang otoriter, tetapi kekuasaan yang dipegang oleh kelas pekerja. Dan komunisme menurut Karl Marx, komunisme adalah tujuan akhir dari revolusi sosial. Tidak ada lagi kelas sosial, negara, atau penindasan. Semua alat produksi dimiliki bersama, dan masyarakat hidup secara setara. Distribusi didasarkan pada kebutuhan, bukan kontribusi. Inilah masyarakat tanpa eksploitasi yang dibayangkan oleh Karl Marx. Dari masing-masing menurut kemampuannya, untuk masing-masing menurut kebutuhannya. Ini menarik ya. Distribusi didasarkan pada kebutuhan, bukan kontribusi. Sehingga menurut pandangan Karl Marx dalam tahap komunisme, ini bisa meminimalisir ketimpangan kekayaan yang ada di masyarakat seperti itu. Karena kekayaan itu didistribusikan berdasarkan kebutuhan, bukan kontribusi, apalagi jabatan yang diduduki. Karena salah satu permasalahan demokrasi pada saat ini seperti itu, apalagi masyarakat di Indonesia ya, tidak setaranya atau terlalu besar jarak antara kaum si kaya dan si miskin. Kesenjangan sosialnya terlalu besar. Namun dalam praktiknya pemikiran Karl Marx ini tidak diterapkan begitu saja, tapi masih ada sedikit modifikasi yang dilakukan oleh pengikutnya, terutama pada saat itu, yaitu Vladimir Lenin, yaitu salah satu pemimpin Rusia yang pada saat itu bernama Uni Soviet. Lenin menghadapi kenyataan bahwa Rusia belum sepenuhnya kapitalis, masih agraris dan feodal. Tapi ia tak mau menunggu, maka lahirlah pendekatan baru, Marxisme-Leninisme. Apa itu Marxisme-Leninisme? Lenin mengubah beberapa pemikiran Karl Marx. Revolusi bisa dipercepat, tidak harus menunggu kapitalisme matang. Revolusi harus dipimpin oleh partai pelopor, bukan oleh massa spontan. Negara menjadi sangat kuat, bahkan represif, untuk menjaga stabilitas revolusi. Oposisi ditindas, dan kebebasan politik dibatasi. Dengan pendekatan ini, Lenin memimpin revolusi Bolshevik tahun 1917, menjatuhkan rezim Tsar, dan membentuk cikal bakal Uni Soviet, negara komunis pertama di dunia. Setelah itu negara komunis berkembang berbarengan dengan perang dunia kedua dan perang dingin yang dilakukan oleh dominasi Amerika dan Uni Soviet pada saat itu. Uni Soviet dengan ideologi Marxisme-Leninisme, atau bisa disebut dengan komunisme ya, yang lebih terkenal, dan Amerika dengan kapitalismenya seperti itu. Walaupun pada praktiknya pada saat ini tidak ada yang pure negara itu komunisme, tetapi komunisme itu hanya hanya sebuah ideologi yang digunakan oleh para penentang Barat untuk keluar dari dominasi dari kapitalisme itu sendiri. Ya, perkembangannya seperti Korea Utara, Cina, bahkan sempat masuk di Indonesia ya, walaupun ditentang dan dibubarkan, diilegalkan seperti itu. Tapi itulah sejarahnya, pandangan Karl Marx yang mempengaruhi revolusi dunia, sehingga pandangan tersebut masih banyak digunakan sebagai pembelaan terhadap kaum-kaum proletar atau kaum buruh atau rakyat termarginalkan saat ini.
Mungkin itu saja yang kita bahas pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau seandainya ada kritik atau saran, langsung bisa komen ya di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.